Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Technoware. Nah, jadi kali ini ingin melakukan penggantian coolant pada mobil Honda Civic FD saya. Nah, perlu diketahui bahwa masa periode penggantian coolant itu biasanya dilakukan setiap 40.000 km ya. Tapi dengan catatan tergantung jenis coolant yang teman-teman pakai. Nah, sebelumnya saya pernah ganti coolant, cuman yang saya pakai itu adalah jenis IAT atau coolant konvensional atau coolant pada umumnya ya. IAT itu artinya anorganic acid teknologi ya, artinya coolant tersebut dengan aditif bahan non organik ya. Nah, biasanya coolant biasa itu masa pakainya relatif lebih pendek ya dibandingin coolant dengan teknologi OAT. Nah, kali ini saya ingin mengganti coolant dari brand Master. Nah, tapi dia udah memakai teknologi OAT ya. Sebelumnya saya juga sama memakai Master juga, cuman yang kemasan abu-abu ya, jadi yang galon abu-abu itu yang tipe biasa. Nah, untuk kali ini yang yang kemasan galon gold ini udah teknologi OAT. Warnanya sih sama-sama hijau ya. Nah, ini saya kemarin beli di online shop di toko langganan terpercaya saya, insya Allah aman. Ini dengan kemasan galon 4 liter dan yang kecil ini 1 liter. Ini harganya cukup terjangkau ya. Jadi yang galon ini saya dapatkan di bawah 100.000 dan yang ini nggak nyampe 30.000 ya. Karena saya sebagai cadangan takutnya nanti kurang ya daripada repot. Jadi saya putuskan untuk check out sekaligus dua macam barang ini ya. Kalau berbicara coolant, sebenarnya tuh tipenya banyak sekali ya, banyak merek dan tentunya dengan harga yang bervariasi. Nah, sebenarnya harga mahal itu belum tentu bagus ya, karena kembali lagi ke mobil kita tahun berapa, kemudian mengadopsi teknologi apa. Nah, itu coolant bisa ditentukan dari situ ya. Jadi belum tentu juga coolantnya harganya ratusan ribu pasti bagus, belum tentu. Karena beberapa coolant itu ada kandungan aditifnya yang nggak cocok untuk mobil-mobil Asia pada umumnya ya. Seperti coolant-coolant untuk mobil Eropa itu memang ada beberapa aditif yang didesain khusus untuk mobil Eropa ya. Seperti kita ketahui bahwa iklim di sana kan cenderung memang dingin ya. Jadi kayak seperti ada kandungan antifreeze. Nah, itu sebenarnya nggak diperuntukkan untuk iklim tropis di Indonesia sendiri ya. Untuk OAT itu dia udah memiliki titik didih yang lebih tinggi ya dibandingin coolant biasa, dan dia juga ada perlindungan tahan korosi dan tentunya aman untuk radiator berbahan logam ya seperti aluminium ataupun kuningan, dan juga aman terhadap seal-seal water pump ya. Jadi ini sangat cocok untuk kendaraan-kendaraan Asia yang umumnya beredar di pasaran Indonesia. Nah, kalau untuk Master itu memang dia brand dari lokal nih, PT Auto Chem Industry. Nah, tapi untuk Master ini sebenarnya udah cukup terkenal ya di kalangan bengkel. Ini udah cukup mumpuni lah ya sebagai pengganti coolant dari pabrikan. Kadang dari pabrikan kan juga mengeluarkan brand sendiri ya. Seperti dari Toyota itu ada TMO, kemudian Honda itu juga ada Honda Long Life dan lain sebagainya ya. Nah, Master ini sangat cocok untuk pengganti coolant mobil teman-teman sekalian, terutama untuk mobil-mobil Asia ya. Dan Master juga ada yang kandungannya 50/50, artinya 50% coolant dan 50% air. Nah, cuman setelah saya browsing ternyata untuk Honda Civic FD saya tahun 2009 itu cocoknya memang di premix yang 30/70. Artinya coolant ini siap pakai ya, nggak perlu diencerkan lagi, nggak perlu tanpa aditif tambahan lagi. Sebelum penggantian coolant tentunya kita harus siapkan ini ya, bak tampungannya, karena jangan sampai coolant bekasnya itu bercecer ke lingkungan ya, karena sifatnya dia kan beracun ya, jadi takutnya nanti tertelan binatang kan kasihan ya, kayak misalkan ada kucing tahu-tahu jilat jadi keracunan, bahaya ya. Jadi alangkah baiknya coolant bekasnya kita tampung, jadi nanti bisa kita buang ke jerigen lamanya biar lebih aman ya. Sebelum melakukan penggantian coolant, pastikan mesin dalam kondisi dingin ya. Jadi pastikan mesin dalam kondisi dingin, baru tutup radiator ini bisa kita buka secara aman ya. Karena kalau kita buka dalam kondisi panas, takutnya masih ada tekanan yang cukup tinggi sehingga dia bisa menyembur keluar, dan itu tentunya sangat berbahaya, bisa mengakibatkan luka bakar atau cedera yang cukup serius ya. Dan untuk baut drain dari Honda Civic FD itu berada di
bawah agak depan ya. Saya shoot dulu biar kelihatan. Nah itu ya, ada semacam baut kupu-kupu. Nah itu nanti kita buka ke arah kiri ya, jangan sampai kebalik ya. Kita nggak usah perlu buka sampai full. Nah di situ ada lubang, jadi nanti coolant-nya bisa keluar lewat jalur itu ya. Itu coolant radiator yang lama udah selesai saya drain ya. Warnanya udah berubah kekuningan ya, jadi kuning kecoklatan, bukan lagi hijau segar. Nah sebelum mengisi coolant yang baru, pastikan juga teman-teman melakukan pembersihan pada bagian reservoirnya ya. Nah ini reservoir udah saya lepas. Nah ini udah saya cuci, udah bersih ya. Jadi nanti isinya biar coolant yang segar yang baru ya.
Nah, jadi setelah proses bleeding udara selesai, nah ini tinggal kita tutup radiatornya. Dan jangan lupa langkah terakhir isi tangki cadangan radiatornya ya. Jadi kita isi dengan coolant yang fresh dan perhatikan batas ketinggian maksimum minimumnya ya. Jadi jangan sampai penuh karena kalau penuh nanti nggak ada lubang hawa ya. Dan jangan juga di bawah minimum, nanti kurang ya efeknya ya. Nah, jadi ini udah terpasang. Terakhir jangan lupa pasang selangnya dan pastikan terpasang sempurna ya tutupnya ya agar nggak tumpah. Sekian video yang dapat saya bagikan, semoga bermanfaat untuk Sobat Tekno semua. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen positif demi perkembangan channel yang lebih baik. Sekian, salam TeknoWire.